Saya Rinda Ika Widianti. Saya Rizky Hardian Fazen. Saya Nafla Sabrila. Kami akan membahas tentang pengertian flowchart, aktivitas dari siklus penggajian, error atau fraud pada siklus penggajian, simbol flowchart, dan bentuk flowchart dalam siklus penggajian. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan pengertian flowchart. Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan berhubungan antara satu instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Yang ada terminal. Terminal menunjukkan awal atau akhir diagram alur. Yang ketiga, ada proses. Proses mewakili langkah dalam suatu proses. Ini adalah komponen yang paling umum dari diagram alur. Yang keempat, ada decision. Decision menunjukkan langkah yang menentukan langkah selanjutnya dalam suatu proses. Decision ini biasanya merupakan pertanyaan ya atau benar atau salah. Selanjutnya ada input atau output. Input atau output menunjukkan proses memasukkan atau mengeluarkan data eksternal. Yang keenam ada annotation atau komen. Annotation atau komen ini menunjukkan informasi tambahan mengenai langkah dengan dalam suatu proses. Yang ketujuh ada predefined process. Predefined process menunjukkan proses bernama yang didefinisikan di tempat lain. Yang kedelapan ada on-pack connector. Pasangan on-pack connector digunakan untuk menggantikan garis panjang pada halaman flowchart. Yang kesembilan ada off-pack connector. Off-pack connector digunakan di luar halaman yang digunakan saat target berada di halaman lain. Dan selanjutnya ada delay. Setiap periode penundaan yang merupakan bagian dari proses. Selanjutnya ada alternatif proses. Sebuah alternatif untuk langkah proses normal. Garis aliran ke blok proses alternatif biasanya putus-putus. Yang ke-12 ada data. Data disebut masukan atau keluaran data. Selanjutnya ada dokumen. Dokumen adalah kumpulan dari data satu dengan data lainnya. Selanjutnya ada multi dokumen, yaitu dari beberapa dokumen satu ke dokumen lain. Yang ke-15 ada preparation. Preparation yaitu langkah persiapan. 16 ada display. Display sama halnya dengan tampilan mesin. Dan yang terakhir ada manual input, yaitu data atau informasi ke dalam sebuah sistem. Apa itu siklus penggajian? Jika melihat dalam perusahaan, ada banyak siklus yang terjadi di dalamnya. Untuk memastikan bisnis itu berjalan atau tidak, yang pertama kita ada siklus produksi, yang kedua ada siklus akuntansi, dan yang akan saya bahas kali ini adalah siklus penggajian. Menurut Ramney dan Strandberg yang merupakan ahli sistem dalam informasi akuntansi, siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat secara efektif. Terkadang Anda juga pasti akan menemukan apa itu istilah siklus penggajian dengan namanya siklus payroll atau siklus sumber daya manusia. Siklus ini pun berkaitannya dengan sumber penggajian sebagai beban perusahaan yang dimana harus dicatat dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Berikut adalah tugas dalam siklus payroll atau siklus penggajian. Yang pertama adalah rekrutmen, perekrutan pegawai baru. Yang kedua adalah pelatihan. Yang ketiga penugasan pekerjaan. Yang keempat konventasi atau penggajian. Yang kelima evaluasi pertama. Dan yang terakhir pengeluaran pegawai karena pemberhentian sukarela maupun tidak sukarela. Berikut saya akan menjelaskan di dalam siklus penggajian. Yang pertama dari organisasi. Dari organisasi menuju ke departemen lainnya menyajikan data aktivitas kerja yang kemudian dievaluasi lagi untuk pegawai menerima gaji. Dan dari pegawai menerima gaji itu tersistem
yang namanya terkomputerisasi. Yang pertama untuk mencetak data induk penggajian, dan yang kedua untuk menghitung besaran gaji yang diterima, dan yang terakhir mencetak data waktu gaji pegawai tersebut. Dan juga saya akan menjelaskan aktivitas organisasi dalam siklus penggajian. Yang pertama adalah bank. Bank pada dasarnya bank ini menerapkan sistem mentransfer gaji pegawai. Dalam artian dari bank ini kita menjanjikan bagaimana sih caranya memberikan gaji ini kepada pegawai itu melalui transfer. Dan yang kedua adalah update data rekening. Mengapa di setiap perusahaan itu membutuhkan yang namanya rekening, bahwa itu rekening pribadi maupun itu rekening perusahaan, karena di dalam siklus penggajian ini sangatlah berkaitan. Yang kedua adalah institusi lainnya. Berdasarkan update dan tarif potong gaji, menerima pembayaran tunjangan dan hasil pajak. Ini biasanya digunakan untuk perpajakan. Dan yang terakhir adalah divisi pembagian. Divisi pembagian ini tugasnya adalah mengupdate pembayaran gaji dan membayarkan gaji serta membayarkan tunjangan dari pajak. Tunjangan dari pajak ya, bukan tunjangan. Di sini saya akan menerangkan voucher penggajian. Oke teman-teman, kita mulai. Di sini ada contoh voucher penggajian, bisa dilihat. Kita mulai dari bagian karyawan. Oke, voucher dimulai. Karyawan menyiapkan data karyawan. Nah, nanti data-data ini akan dijadikan file. Nah, file data karyawan ini nanti akan dikirimkan setelah jadi ya, dikirimkan ke bagian PSDM. Masih di bagian karyawan melakukan presensi. Nah, nanti hasil presensi ini akan dijadikan file, yang mana file ini juga akan dikirim ke bagian PSDM. Oke, di bagian PSDM file data karyawan dan hasil presensi tadi direkap oleh bagian PSDM. Nah, rekapan ini nanti dikirim ke bagian keuangan. Nah, dari rekapan ini bagian keuangan akan membuat slip gaji. Nah, nanti slip gaji ini setelah jadi akan diarsip oleh bagian keuangan. Nah, selain diarsip ini nanti dokumen-dokumen file slip gaji ini yang akan dibuat menjadi laporan penggajian oleh bagian keuangan. Nah, nanti setelah jadi laporan penggajiannya, ini nanti akan diarsip oleh bagian keuangan dan dikirim juga laporan penggajiannya ke manajer, yang mana nanti oleh manajer juga akan diarsip. Nah, kembali lagi ke bagian slip gaji tadi. Nah, slip gaji yang sudah jadi tadi dikirim ke manajer oleh bagian keuangan untuk divalidasi slip gajinya oleh manajer. Nah, slip gaji yang telah divalidasi ini nanti akan diarsip oleh manajer dan akan dikirim oleh manajer ke bagian PSDM atau HCD. Nah, balik lagi ke sini ke bagian PSDM atau HCD. Nah, slip gaji yang telah divalidasi tadi oleh manajer beserta uangnya, nah diberikan kepada karyawan. Nah, slip gaji yang telah divalidasi dengan uangnya dikirimkan ke karyawan. Nah, setelah itu selesai. Kurang lebih seperti itu teman-teman voucher penggajiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan praktek error atau fraud pada siklus penggajian dalam pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Dari error atau fraud ini dapat menyebabkan risiko. Yang pertama, kompleksitas pemrosesan penggajian, misalnya berbagai syarat peraturan perpajakan, dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan pada pemrosesan penggajian. Lalu yang kedua, menyebabkan kesalahan dalam catatan dan laporan biaya penggajian. Kesalahan pemrosesan dapat mengakibatkan penalti atau denda, contohnya keterlambatan pembayaran pajak. Nah, solusinya gimana? Solusinya yang pertama, pemeriksaan kembali pada daftar penggajian untuk memastikan perhitungan penggajian sudah akurat. Yang kedua, status pajak pegawai juga harus diklasifikasikan dengan tepat. Lalu prosedur pengendalian terbaik dalam siklus penggajian. Yang pertama, menggunakan kata sandi dalam pengamanan atas akses database yang berhubungan dengan pegawai. Yang kedua, pembuatan data cadangan atau pemulihan dari risiko kehilangan atau kerusakan
merupakan upaya pengendalian yang biasa dilakukan untuk mengurangi risiko hilangnya data penggajian.